Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Halo pemirsa, selamat malam. Kita berjumpa lagi di Soccer Time. Ini adalah satu-satunya program yang khusus membahas soal sepak bola. Bersama saya, Valentinus Reza. Nah, hari ini kita akan membahas sejumlah bursa transfer yang terus menggemparkan sepak bola Eropa. Baik itu dari Serie A Italia, dari Liga Inggris, yang minggu depan akan segera dimulai, lalu juga dari La Liga Spanyol. Kita bahas semuanya tentunya bersama dengan para narasumber saya hari ini. Ada Dwi Widiatmiko, Tommy Welly, Roni Pangemanan. Apa kabar semuanya? Baik, Chris. Sehat selalu ya. Sehat, Kembali sehat. harus pakai masker nih, karena angka COVID lagi naik. Semoga turunnya juga cepat nanti ya. Oke, tapi sebelum kita ngobrol lagi lebih jauh terkait dengan bursa transfer Eropa, bursa transfer pemain Eropa, kita ikuti dulu informasi dalam head to head berikut ini. Jelang bergulirnya musim kompetisi 2022-2023, AS Roma masih terus berbenah. Setelah mengamankan jasa Nemanja Medic, Roma resmi mengontrak Paulo Dybala pada Rabu 20 Juli lalu. Pemain berusia 28 tahun itu langsung dikontrak selama 3 tahun sampai 2025. Tak terhenti di situ, IG Rossi kini mengincar Jorginho Wijnaldum untuk memperkuat lini tengahnya. Kepindahan Wijnaldum ke Roma tampaknya akan menjadi nyata. IG Rossi hanya perlu menyepakati satu detail penting dengan Paris Saint-Germain untuk memuluskan transfer ini, yakni skema pembayaran gaji gelandang Belanda tersebut. Roma sendiri masih belum mundur dari saga transfer pemain, di mana mereka membidik ex penyerang Torino Andrea Belotti. Nantinya Belotti diproyeksikan sebagai cadangan Tammy Abraham. Sementara itu kabar buruk menghampiri I Bianconeri saat pramusim setelah Paul Pogba yang baru kembali bergabung dikabarkan mengalami cedera lutut saat menjalani latihan dengan Juventus di Los Angeles. Pogba diperkirakan bakal menepi 2 hingga 3 minggu akibat cedera. Situasi bisa saja lebih buruk jika dokter menyarankan Pogba untuk operasi yang membuat gelandang 29 tahun itu bisa absen lebih lama. Di sisi lain, Inter mengumumkan peresmian Romelu Lukaku sebagai amunisi barunya di musim panas ini. Lukaku resmi dipulangkan ke Giuseppe Meazza dengan status pinjaman selama semusim dari Chelsea. Penyerang internasional Belgia itu akan bermain di Inter selama musim 2022-2023 tanpa opsi pembelian permanen. Tidak hanya Lukaku, ini Nerazzurri kembali menggait pemain untuk menghadapi musim baru. Kali ini giliran Henrikh Mkhitaryan. Gelandang serang asal Armenia itu direkrut Inter dengan cuma-cuma karena kontraknya habis bersama AS Roma. Mkhitaryan lantas menerima pinangan Inter yang memberinya kontrak berdurasi 2 tahun plus opsi perpanjangan setahun. Tidak mau ketinggalan, AC Milan juga meresmikan pemain anyarnya, Divock Origi. Usai juara bertahan Serie A itu mengumumkan perekrutan mantan penyerang Liverpool tersebut. Perekrutan Origi oleh Rossoneri memang sudah diperkirakan sebelumnya. Sejak dipastikan tidak bertahan di Anfield, Origi sudah langsung merapat ke San Siro. Pemain Belgia itu telah menaikkan kontrak dengan AC Milan sampai 30 Juni 2026 dengan status bebas transfer. Oke, itu dia tadi informasi awal terkait dengan bursa transfer untuk pemain di Serie A. Saya langsung tanya ke Bung Wiwit ini. Bung Wiwit, dari sejumlah bursa transfer ini di Serie A Italia ya, mana tim yang paling menjanjikan menurut Anda, Bung Wiwit? Kalau di atas kertas sebetulnya Juventus ya. Juve. Karena mereka dapat Pogba, Di Maria. Kemudian mereka masih punya Vlahovic kemarin yang didapatkan di musim kemarin. Kemudian mereka kehilangan Matthijs de Ligt ke Bayern Munchen, tapi kan diganti dengan Bremer. Cuma tadi yang kita lihat celakanya memang ada kabar buruk, Pogba kemungkinan akan absen nih, bahkan mungkin sampai 2 bulan gitu. Dan kalau ini terjadi, berantakan sih rencananya Juventus nih. Ini kemungkinan mereka akan terjun lagi ke bursa transfer mencari pengganti Pogba ini kalau benar dia absen sampai 2 bulan ya. Jadi kalau misalnya Anda bilang tadi Juve itu adalah tim yang paling menjanjikan ya soal bursa transfer pemain di Serie A, apakah nanti Juve juga jangan-jangan peluangnya untuk Scudetto itu jauh lebih besar dibanding tim-tim lainnya atau seperti apa nih Bung Wiwit? Iya, kalau skuadnya kayak gitu sih harusnya targetnya udah pasti juara itu. Kalau mereka nggak juara, ya gagal gitu. Maksudnya kebangetan gitu? Betul. Karena kalau kita lihat ya udah nggak kurang apa-apa lagi. Striker udah ada Vlahovic. Kemudian di sayap ada si Federico Chiesa yang kemungkinan akan sembuh ya dari cedera musim kemarin. Kemudian di kanan ada Di Maria. Di tengah kalau misalnya ada Pogba, udah beres itu urusan masalah lini tengah Juventus musim kemarin. Di belakang juga kita lihat ya itu tadi De Ligt pergi tapi diganti oleh salah satu back terbaik di Liga Italia dalam beberapa musim terakhir ya, Bremer ya. Artinya ya seharusnya tidak ada ini lagi. Tidak ada argumen lagi bahwa Juventus tidak punya peluang untuk menjadi juara. Ini skuad yang memang dibuat untuk mereka menjadi juara sih.
Apakah semudah itu Bung Toel mengatakan Juve ini potensi untuk juaranya jauh lebih besar dibanding tim-tim lainnya jika berkaca dari bursa transfer? Iya, pasti tidak semudah itu kan. Kalau menurut saya, memang salah satu indikator di awal musim bursa transfer untuk memperlihatkan seberapa ambisius, seberapa taktisnya strategi tim itu untuk mengarungi musim ke depan. Indikatornya bursa transfer. Tapi kalau ditanya apakah akan otomatis itu tidak, karena buat saya gini, Pogba misalnya, tentu nama besar Pogba, tapi ingat, Pogba pernah sukses di Juventus itu kondisinya beda dengan Pogba datang sekarang kalau menurut saya. Maksudnya Dulu setelah waktu Pogba main di MU menurun gitu maksudnya? Maksudnya begini, waktu dari MU ke Juventus, edisi pertama datang ke Juventus, itu kondisinya berbeda. Pogba yang belum jadi bintang, dan dia dimentori oleh Andrea Pirlo di sana. Nah sekarang kalau dia jadi yang paling senior, apakah itu berhasil waktu dia di MU balik lagi? Kan menurut saya sih nggak pernah Pogba itu benar-benar maksimum optimum sebagai pemain yang diandalkan. Jadi apakah dia akan jadi orang gelandang paling dewasa, gelandang paling bisa mengayomi buat timnya? Ini tanda tanya besar ya, di luar soal cederanya. Selain itu apalagi yang membuat Anda meragukan Juve ini untuk bisa menjadi Scudetto? Apakah dari sisi pelatih yang memang sempat juga mendapatkan cibiran begitu kan di musim-musim sebelumnya, atau seperti apa Bung Toel? Enggak sih, kalau dari sisi pelatih saya tidak mengecilkan Allegri ya. Tapi saya melihat bahwa kalau dari persaingan sekarang Roma yang paling agresif sebetulnya. Kalau saya lihat dari bursa transfer, dapatkan Dybala menurut saya sih dia. Lalu Nemanja Matic kemanapun Mourinho pergi dia selalu ikut ya, sejak di Chelsea, MU dan sekarang Roma. Itu satu hal. Dan kalau overall secara bursa transfer Serie A ini diam-diam ternyata peringkat kedua dalam hal uang yang telah dikeluarkan. Kan yang pertama Premier League Inggris 1,2 miliar euro lah. Nah kalau Serie A ini peringkat kedua rupanya di 5 liga top Eropa dengan angka hampir mendekati 500 juta euro. Jadi diam-diam nih dari segi kuantitas, walaupun kebintangannya bukan di Serie A sih. Apakah ini bisa dibilang kembalinya kejayaan Serie A setelah masa-masa kelam Calciopoli nih Bung Wiwin? Kalau masalah kembali kejayaan mungkin masih jauh ya kalau kita bandingkan dengan Liga Inggris. Liga Inggris kalau saya pikir Premier League masih tetap menjadi liga termewah lah untuk sekarang ya. Masih berat usaha Liga Italia kalau mau menyamakan mereka seperti di era 90-an. Tapi paling tidak kalau kita lihat keaktifan mereka di bursa transfer sekarang ya, di mana mereka juga tidak segan mengeluarkan banyak uang untuk membelanjakan pemain, membayar gaji pemain yang tadi Bung Toel bilang tadi. Ini memperlihatkan bahwa klub-klub ini ya serius gitu. Mereka tidak lagi mungkin seperti beberapa tahun lalu seperti AC Milan misalnya yang cuma membeli pemain, mendatangkan pemain gratisan, cuma mencari pemain pinjaman gitu. Tapi mereka juga berusaha bergerak dengan segala keterbatasan yang mereka punya deh. Tapi berusaha mendatangkan pemain-pemain yang kelihatannya memang mereka butuhkan, dan mereka rata-rata pemain yang masih dalam usia yang cukup bagus ya, cukup usia emas ya, usia seperti Lukaku, Dybala masih bisa diharapkan gitu. Kalau dari Bung Ropan, menurut Anda siapa nih tim yang paling menjanjikan di bursa transfer Serie A ini? Saya pikir ini semua sama ya. Kalau sama? Iya, tidak ada. Kalau bicara Juventus saya juga masih meragukan, karena kalau bilang Juventus musim lalu juga dengan pemain-pemain Dusan Vlahovic masuk, masih ada di sana juga Dybala, juga nggak, mereka juga hampir keluar dari 4 besar, ya kan? Itu kan faktanya yang ada. Hampir saja. Fakta berkaca dari musim lalu ya. Peringkat keempat, padahal dengan pemain-pemain yang nah sekarang mereka hanya mendatangkan, saya pikir Di Maria yang free transfer, dengan Pogba yang penampilannya saya pikir tidak begitu lah kalau bicara di MU ya. Jadi kalau bicara dia akan bersaing, dia punya ambisi memang, karena 2 musim terakhir itu diambil oleh 2 tim yang ada di kota Milan, Inter dan Milan, dan memang wajar. Tapi kalau dengan cara transfer, saya lihat transfer tidak akan juga bisa mendukung mereka untuk bisa menjadi juara. Jadi itu saya bisa mengatakan ini rame. Nah Roma yang berbahaya ya, kemarin keluar dari 4 besar, tentunya ini ada ambisi dari Jose Mourinho. Kalau Gini datang dengan benar dia masuk di sana kan akan lebih kuat. Mereka masih punya Zaniolo, ada Tammy Abraham di sana. Jadi bermodalkan juara Conference League ya. Itu motivasi tersendiri ya. Nah, ini ambisi mereka. Itu kelihatan dari cara pemilihan mereka kan yang ada sana. Apalagi dengan Dybala datang. Dybala itu datang dengan 3 tahun dia dari sana, penjualan kostum dia aja sudah bisa menutup. Sudah balik modal. Kalau bagi Roma kan. Nah kalau bicara siapa yang menjadi kuda hitam, saya tidak melihat di Juve mungkin. Kalau Inter dan Milan pasti ada di atas. Masa? Itu.
Saya pikir ada di 4 besar mereka. Oke. Ya, tapi sekarang siapa yang dari bawah di luar 4 besar ini? Ya, Roma. Menurut saya. Roma ya. Dengan pembelian siapa? Lazio nggak ada pembeliannya hebat. Fiorentina, Atalanta nggak ada di luar itu kan? Itu aja. Napoli sekarang menurut kehilangan Koulibaly. Oke. Agak sedikit sulit di belakang. Oke. Roma yang saya lihat berpotensi untuk bisa masuk karena ini kan ambisi yang ada di. Jadi menurut Anda persaingannya nanti musim depan ini, musim yang baru adalah Inter, Milan ya. Juve, Roma. Mungkin masih bisa Roma ya. Roma akan bisa naik. Oke. Juventus oke lah. Untuk bisa masuk 4 besar oke lah saya pikir ya. Tapi kalau masih menjadi juara, ini saya bilang masih 50-50. Masih menjadi tantangan buat saya kalau saya bisa melihat. Ya, bukan soal karena Di Maria masuk, bukan. Kan itu. Bukan masih meragukan lah bagi Anda ya kalau Juve juara ya. Bung Wiwit, gimana Bung Wiwit tadi? Cuma Inter, Milan, Juve, Roma persaingan? Iya, kayaknya 4 tim ini memang jaraknya sudah mulai jauh ya daripada tim-tim di bawahnya tadi. Bung Kopan tadi bilang Napoli dalam beberapa tahun terakhir mungkin bisa bersaing, tapi sekarang mereka Lorenzo Insigne tidak ada di situ, Koulibaly tidak ada di situ, Dries Mertens juga sudah tidak ada di situ. Kayaknya udah habis nih Napoli nih. Oke. Bisa keluar dari 4 besar. Kemudian Atalanta, Fiorentina ya masih sama lah ceritanya seperti musim-musim kemarin. Masih tim-tim dalam tanda kutip mediocre gitu. Mereka bukan tim yang memang didesain untuk menjadi juara ya. Dan sekarang ya betul juara bertahan Milan, Inter yang disebut-sebut sebetulnya musim kemarin cuma ya sedikit slip lah dari persaingan Milan di juara. Kemudian Juventus yang tadi saya bilang dari di atas kertas harusnya mereka ini skuad yang didesain buat jadi juara. Kemudian Roma yang tadi dibilang Bung Ropan dan Bung Toel bahwa ini tim yang memperlihatkan punya ambisi gitu dengan perekrutan pemain yang mereka lakukan, tidak main-main. Namanya Matic, kemudian Dybala, kemudian pelatihnya juga kita tahu siapa di belakang mereka. Katanya Kemudian Wijnaldum juga mau ke Roma juga. Betul, Ya? apalagi kalau Wijnaldum juga jadi ke sana. Ini akan menjadi tim kuda hitam yang jangan-jangan bisa mengganggu trio Juventus, Milan dan Inter nih. Oke, jadi gimana Bung Toel? Cuma 4 tim ini aja yang akan bersaing musim depan? Ya, menurut saya sih tidak akan lebih dari itu ya. Ya Napoli lah bolehlah masuk. Dan kuncinya juga misalnya salah satunya adalah Ronaldo. Kalau Ronaldo kesana sini nggak ada, mungkin balik lagi ke Serie A. Gitu ya. Salah satunya kalau ambisinya ingin tetap main Liga Champion. Maka Asalkan pilihannya ada adalah kalau ke Juve nggak mungkin balik lagi, ya Inter Milan lah. Nanti kita bahas itu lebih jauh ya. Itu kan bisa mengubah konstelasi juga. Oke, nanti kita bahas itu lebih jauh, tapi kita jeda dulu. Pemirsa, Soccer Time masih akan kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami. Momen bersejarah akan tercipta di Serie A 2022-2023. Untuk pertama kalinya, kompetisi teratas di Liga Italia itu punya wasit perempuan, yang akan dimulai pada Agustus mendatang. Wanita berusia 31 tahun itu sebelumnya ditugaskan menjadi wasit utama sepak bola pria di ajang Coppa Italia, yakni pada Liga Cagliari menghadapi tim Serie B Cittadella. Namun belum pernah ada perempuan yang memimpin jalannya laga di Serie A, meski UEFA sudah menggunakan wasit wanita di banyak pertandingan di bawah naungan mereka. Kiprah Ferrieri dimulai saat bergabung dengan Asosiasi Wasit tahun 2007. Ia melakoni debutnya sebagai pengadil lapangan pada 2015 lalu di laga Serie D Liga Italia. Promosi dan karir Ferrieri yang menanjak pun berasal dari prestasinya sendiri hingga dirinya terpilih menjadi wasit perempuan pertama di pentas Serie A.